Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, di pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang apa itu, diawali dengan materi. Dalam kimia, materi itu dapat dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, di mana zat tunggal ini terdiri dari hanya satu jenis zat. Nah, sedangkan yang campuran terdiri dari dua jenis zat atau lebih. Nah, untuk campuran sendiri itu dibedakan lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang campuran homogen dan ada yang campuran heterogen. Nah, di mana campuran heterogen ini tersusun atas zat terlarut dan zat pelarut yang masih dapat dibedakan. Ya. Jadi untuk heterogen antara zat terlarut dan pelarut itu masih dapat dibedakan. Contohnya adalah campuran air dan pasir. Ini kita punya contoh, ada pasir dan ada air nanti sebagai pelarutnya. Jadi kita punya zat terlarut yaitu pasir, kemudian kita punya pelarut yaitu air. Nah, jadi antara zat pelarut dan zat terlarut untuk campuran heterogen itu masih dapat kita bedakan. Nah, tuh ya, ini air, ini pasirnya. Jadi antara zat terlarut dan pelarut masih dapat dibedakan untuk campuran homogen. Contohnya ini tadi adalah air dan pasir. Nah, jadi masih kelihatan antara air dan pasirnya. Bahkan untuk campuran homogen adalah antara zat terlarut dan pelarut tidak dapat lagi kita bedakan, tidak dapat dibedakan. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau homogen tidak dapat dibedakan lagi antara terlarut dan pelarut, sedangkan yang heterogen antara zat terlarut dan zat pelarut masih dapat dibedakan. Nah, untuk contoh homogen sendiri adalah yang paling mudah ya ini, garam dan air.
ya. Jadi untuk contoh dari untuk larutan homogen adalah garam dan air. Jadi untuk homogen antara pelarut dan terlarut itu tidak dapat lagi kita bedakan, ya. Itu contohnya. Kemudian campuran homogen tidak dapat dibedakan lagi antara zat terlarut dan pelarut, itu tadi ya. Jadi campuran homogen itu disebut juga larutan. Jadi larutan itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat terlarut dan pelarutnya. Jadi untuk yang homogen atau larutan tadi, ya, nama lainnya adalah larutan. Nah, ketika kita tuangkan larutan tersebut ke dalam menggunakan kertas saring, maka tidak ada lagi zat terlarut yang tersisa di penyaringnya. Beda dengan yang homogen. Kalau homogen ketika kita saring dengan menggunakan kertas saring, maka nanti akan tertinggal sisa-sisa dari zat terlarut tadi, ya. Jadi bedanya seperti itu antara homogen dan heterogen. Nah, untuk berdasarkan sifat daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua, ya. Untuk yang campuran homogen atau nama lainnya adalah larutan, jadi untuk yang homogen atau larutan dapat kita bedakan lagi menjadi dua. Jadi tadi kan materi itu zat tunggal dan campuran. Nah, sedangkan campuran dibagi dua, homogen dan heterogen. Nah, kemudian yang homogen itu dibagi dua lagi, yaitu menjadi larutan. Yang pertama adalah elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, untuk yang elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus. Ini dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kan yang non elektrolit yang tidak dapat, ya, tidak dapat. Ya, itu pengertiannya. Nah, sedangkan elektrolit ini dibagi dua lagi. Jadi yang untuk elektrolit yang ini dibagi dua lagi. Itu ada yang kuat dan ada yang lemah, ya. Nah, untuk yang kuat dan lemah ini nanti ada ciri-cirinya. Nah, kalau larutan elektrolit kuat yang ini dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, ya. Dia dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga nanti saat kita uji dengan alat penguji elektrolit, lampunya menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas, ya. Jadi ini nanti nyala lampunya terang dan terdapat
gelembung gas. Nah, itu ciri-ciri dari yang kuat. Nanti yang lemah gimana? Yang lemah berarti gini, dia dapat menghantarkan arus listrik, ditandai dengan tandanya nyala lampu yang redup. Dan lampu atau bisa dibilang dia tidak menyala ya, atau ini ditandai dengan lampu yang redup atau tidak menyala. Dan gelembungnya sedikit. Jadi untuk yang kuat dapat menghantarkan listrik dengan baik, ditandai dengan nyala lampu yang terang dan terdapat gelembung gas. Ini gelembung gasnya banyak ya. Nah, yang lemah dapat menghantarkan arus listrik, ditandai dengan nyala lampu yang redup atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung gas. Nah, untuk yang kuat elektrolit kuat akan terionisasi sempurna. Nah, ciri-cirinya yang kuat ini dia mengalami selain yang ini ya, selain nyala lampu terang terdapat gelembung gas, dia mengalami ionisasi sempurna, namanya ionisasi sempurna ya. Ciri-cirinya dengan derajat ionisasi sama dengan 1. Jadi nanti ada derajat ionisasi atau alfa ya. Ini ada derajat ionisasi, alfanya itu sama dengan 1. Sedangkan untuk yang lemah, derajat ionisasinya atau alfanya ya, derajat ionisasi atau alfanya itu di antara 0 sampai dengan 1 ya, di tengah-tengah, jadi 0, kemudian untuk rumusnya sendiri dari alfa adalah sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi, jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula, jumlah mol zat mula-mula. Dia tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Yang kuat, nyala lampu terang dan terdapat banyak gelembung gas. Terus dia derajat ionisasinya itu sama dengan 1 atau alfanya sama dengan 1. Sedangkan kalau yang lemah dia nyala lampunya redup ya, dan tidak menyala, dan gelembung gasnya adalah sedikit. Nah, alfanya itu di antara 0 sampai 1. Nah, untuk rumus alfanya sendiri itu jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, untuk contoh dari elektrolit kuat sendiri, ini contoh ya untuk yang kuat. Contoh elektrolit kuat itu ada HCl,
Untuk golongan asam ada HCl, HBr, terus ada HI, HClO3, ada HClO4, ada HNO3. Kemudian untuk golongan basa itu basa dari golongan 1A dan 2A, ya, kecuali GeOH2 dan MgOH2. Ini golongan asam, ini golongan basa. Nah, kalau di golongan garam, dari yang garam itu ada NaCl, ada K2SO4 dan lain-lainnya. Itu contoh. Kemudian contoh dari yang lemah itu dari asam lemah. Untuk yang elektrolit lemah ada yang dari golongan asam lemah itu HNO2, terus ada H3P3, H3PO4 dan asam lemah lainnya, ya. Nah, kalau yang basa lemahnya, yang dari bauran basa lemahnya ada BeOH2, MgOH2, dan lain-lainnya. Kemudian kita ke non elektrolit. Nah, non elektrolit tadi ini kan tadi tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau yang elektrolit ada dua, kuat dan lemah. Nah, itu sama-sama dapat menghantarkan listrik. Bedanya yang kuat itu ditandai dengan nyala lampu yang terang, kemudian banyak gelembung gas. Nah, sedangkan yang lemah itu tidak nyala lampunya redup dan sedikit gelembung gas, ya. Nah, sedangkan yang non elektrolit ini dia sama sekali tidak dapat menghantarkan listrik, sehingga tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menimbulkan gelembung gas. Nah, non elektrolit ini tidak dapat terionisasi dalam air, ya, tidak dapat terionisasi atau tidak dapat terurai di dalam air, sehingga alfanya itu sama dengan 0. Nah, bedanya untuk derajat ionisasi untuk larutan non elektrolit itu alfanya sama dengan 0. Nah, untuk contohnya itu untuk yang non elektrolit itu seperti larutan glukosa atau dari gula gitu, ya, itu non elektrolit, terus urea, dan ada juga etanol. Oke, kita coba kerjain soal. Sini saya punya contoh soal suatu larutan limbah diuji menggunakan alat uji elektrolit. Nah, jadi ini ada larutan limbah diuji menggunakan alat uji elektrolit. Hasilnya lampu tidak dapat menyala, tetapi terdapat sedikit gelembung gas. Nah, larutan termasuk golongan apakah larutan tersebut? Yang A, elektrolit kuat karena tidak dapat menyalakan lampu. B, non elektrolit karena tidak dapat menyalakan lampu. C, non elektrolit karena hanya menghasilkan gelembung gas. D, elektrolit kuat karena hanya menghasilkan gelembung gas. E, elektrolit lemah karena hanya menghasilkan gelembung gas.
Karena tadi di soal dibilang hasilnya lampu tidak dapat menyala, tetapi terdapat sedikit gelembung gas. Berarti dia masuk ke dalam golongan elektrolit lemah karena hanya menghasilkan gelembung gas ya. Kemudian ada soal lagi gini. Pasangan larutan dan hasil uji dengan alat uji elektrolit yang tepat adalah yang A, NaOH, lampu menyala redup. Yang B, HCl. Tidak ada gelembung gas. Yang C, HCOOH, lampu menyala redup. Yang D, C2H5OH, lampu menyala terang. Yang E, CONH2 dua kali. Ada banyak gelembung gas. Ya. Seulang, pasangan larutan dan hasil uji dengan alat uji elektrolit yang tepat adalah. Jadi kita perlu menganalisa dulu. NaOH ini berarti masuk ke dalam basa kuat ya, basa kuat ini. Terus lampu menyala redup. Jadi untuk mengetahui asam kuat mana, basa kuat mana, asam lemah mana, basa lemah mana, kalian coba cari di Google, kalian cari daftarnya, nanti di situ kalian bisa lihat mana yang masuk ke dalam basa kuat, mana yang masuk ke dalam basa lemah, dan mana yang basa kuat dan asam lemah, asam kuat ya. Jadi kalian cari dulu, nanti baru kalian bisa tahu mana yang masuk ke dalam golongan-golongan tersebut. Nah, sedangkan di sini NaOH ya, NaOH tadi masuk ke dalam basa kuat ya. Tapi disinilah dia hasil ujinya lampu menyala redup. Nah, sedangkan kalau kuat dia pasti lampunya menyala terang. Berarti ini tidak masuk. HCl. Nah, HCl ini masuknya ke dalam apa? Asam lemah, basa kuat, atau basa lemah? Ya, masuknya ke dalam asam kuat ya. Ini asam kuat nih. HCl ini adalah masuk ke dalam asam kuat. Nanti kalian coba cari daftarnya, daftar asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Karena HCl ini masuk ke asam kuat, tapi hasil ujinya tidak ada gelembung gas, berarti ini salah. HCOOH ini masuknya ke basa kuat atau basa lemah, atau asam kuat atau asam lemah. Nah, yang mana? Ya, ini masuk ke asam lemah ya. Ini adalah asam lemah. HCOOH ini adalah masuk ke dalam asam lemah. Nah, di sini dibilang lampu menyala
redup. Kalau dia lemah berarti nyalanya redup, betul ini ya. Dan C2H5OH, lampu menyala terang. Sedangkan C2H5OH ini adalah etanol. Nah, etanol tadi adalah non elektrolit. Nah, non elektrolit lampu menyala terang di sini. Berarti ini salah juga. Dengan non elektrolit itu kan dia tidak dapat menghantarkan listrik, sehingga tidak ada lampu yang menyala dan tidak ada gelembung gas. Nah, CONH22 kali ini juga non elektrolit ya. Ini urea. Nah, sedangkan hasil ujinya adalah ada banyak gelembung gas, sedangkan dia adalah non elektrolit. Berarti tidak ada gelembung gas. Tidak salah. Oke, itu ya. Ini itu saja hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.